Tetapi dalam sanadnya ada seseorang yang tidak dikenal. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya dhaif dalam kitab At-Talkhis beliau. Kaum wanita dan anak-anak disyariatkan, kaum wanita dan anak-anak disyariatkan keluar pada 2 hari raya tersebut, termasuk gadis, janda, remaja, atau orang tua. Bahkan juga wanita-wanita yang sedang haid. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah, amarona an nukhrijal awatik wal huyat fil aidain yashhadnal khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyat al musalla, muttafaqun alaih. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan semua gadis dan wanita yang haid pada kedua hari raya agar mereka dapat menyaksikan kebaikan hari itu dan doa dari kaum muslimin. Akan tetapi wanita-wanita yang haid disarankan agar menjauhi tempat sholat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju nisa'ahu wa banatahu fil aidain, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama seluruh istri dan anak-anak perempuannya pada waktu 2 hari raya. Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Qala Ibnu Abbas, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin aw adha fa shalla thumma khataba thumma atan nisa fa wa'adahunna wa dzakarahunna wa amarahunna bis shadaqah, rawahul Bukhari. Aku ikut pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Ibnu Abbas masih dalam usia kekanak-kanak, menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau lalu mengerjakan sholat dan berkhutbah. Setelah itu beliau mengunjungi tempat kaum wanita, lalu mengajarkan, menasihati mereka, serta menyuruh mereka agar mengeluarkan sedekah. Riwayat Imam Al-Bukhari. Tentang menempuh jalan yang berbeda, sebagian besar ulama berpendapat bahwa pada sholat hari raya disunahkan menempuh jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang, baik sebagai imam maupun makmum. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma Aidin khalafat tariq, rawahul Bukhari. Pada waktu hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan yang berlainan. Riwayat Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ilal Aid yarji'u fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fihi, rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi salat hari raya, ketika pulang beliau menempuh jalan yang berlainan di waktu perginya. Ya, dengan di waktu perginya berbeda jalannya. Riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Walaupun demikian, ikhwatul iman, tidaklah mengapa kalau menempuh jalan yang sama berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, dan juga Imam Al-Bukhari dalam tarikh dari Bakar bin Mubashir. Ia mengatakan, kuntu aghdu ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla yaumal fitri wa yaumal adha fanasluku batna badhan hatta na'ti alaihi wa sallama thumma narji' min batni badhan ila buyutina. Pada waktu pagi aku berangkat ke tempat sholat hari Idul Fitri dan Idul Adha bersama para sahabat, dan kami menempuh jalan melalui lembah Batan. Setibanya di tempat sholat kami pun mengerjakan sholat dengan Rasulullah SAW, lalu kembali pulang melalui jalan di lembah Baton tadi. Menurut Ibnu Sekin, isnad hadis ini adalah baik. Waktu sholat hari raya ialah mulai terbitnya matahari setinggi kira-kira 3 meter dan berakhir apabila telah tergelincir matahari. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Hasan al-Banna yang diterima dari Jundub. Ia mengatakan,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli binal fitra wasyams ala qidi rumhain wal adha ala qidi rumhin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Idul Fitri bersama kami, sedangkan matahari tingginya kira-kira 2 penggala, dan mengerjakan salat Idul Adha sedang tingginya kira-kira sepenggala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah memberikan komentar tentang hadis ini. Ini merupakan sebaik-baik hadis yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan waktu solat hari raya. Hadis tersebut menyatakan disunahkannya menyegerakan solat Idul Adha dan melambatkan solat Idul Fitri. Ibnu Qudamah mengatakan, disunahkan menyegerakan solat Idul Adha agar terbuka kesempatan yang luas untuk berkurban. Sebaliknya disunahkan mengundurkan solat Idul Fitri agar terbuka pula kesempatan luas untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hal ini, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Adzan dan iqamat pada waktu solat 2 hari raya, ikhwatul iman. Imam Ibnu Qayyim mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di lapangan terbuka untuk mengerjakan solat hari raya, beliau memulai solat tanpa adzan dan tanpa iqamat serta tidak pula mengucapkan as-salatu jami'ah. Jadi menurut sunnah tidak perlu melakukan sesuatu apapun dari hal-hal tersebut. Ini menurut sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir, mereka mengatakan lam yakun yu'addanu yaumal fitri wala yaumal adha, muttafaqun alaih. Pada salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak perlu dikumandangkan adzan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim.